Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail. Ya, nanti kita akan membuat sebuah desain typography teks bertemakan pantai. Ya, terlihat ada contohnya seperti ini. Nanti kita akan buat gambarnya seperti ini. Dan juga aku akan beri tutorialnya secara lengkap dan detail. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Hal yang pertama disiapkan adalah seperti biasa, kita buka software CorelDRAW kita. Di sini aku menggunakan versi CorelDRAW X7. Dan untuk teman-teman boleh menggunakan software Corel versi yang lain lebih tinggi ataupun kurang dari X7, itu tidak masalah. Tapi baiknya gunakan X7. Ini untuk mempermudah teman-teman dalam mendesain karena nanti bisa mengikuti tutorialnya secara detail. Nah, mungkin teman-teman sering nanya gitu, kita sering membuat sebuah desain tipografi gitu. Itu fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, itu biasanya untuk clothingan-clothingan gitu teman-teman ya. Jadi desain ini cocok untuk desain yang diaplikasikan untuk clothing atau yang biasa juga disebut untuk desain kaos kayak gitu. Ini cocok banget gitu ya. Nanti bisa disesuaikan juga untuk temanya nanti. Jadi untuk pembahasan ini kita membuat tema yang pantai banget lah sesuai dari thumbnail atau judulnya tadi gitu ya. Nah, oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Yang pertama disiapkan adalah tentunya teman-teman harus menyiapkan teksnya dulu. Di sini aku sudah membuat teksnya ya, sudah disusun juga. Jadi nanti tinggal teman-teman bisa sesuaikan teksnya dengan selera teman-teman semua gitu. Jadi tidak uh, persis sama seperti ini, itu tidak masalah. Nah, di sini aku menggunakan font, ada namanya itu Dop Style. Dan untuk fontnya nanti aku bisa cantumkan di deskripsi supaya teman-teman juga bisa menggunakan font yang sama. Nah, langkah yang pertama, teman-teman buat teksnya dulu menggunakan font Dop Style dan di layout atau diposisikan sedemikian rupa. Nah, aku sudah memposisikannya seperti ini, ya kan? Nah, sudah memposisikannya seperti ini. Terdapat dua buah kata yang disusun, ada tulisan pantai dan ada tulisan Bali, dan sedikit tambahan bentuk seperti ini untuk menghiasi bagian-bagian yang kosong, karena misalnya bagian ininya nggak ada, itu kelihatannya kosong banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman nanti bisa buat bagian-bagian yang kosong itu menjadi terisi gitu supaya bisa lebih enak dilihatnya si desainnya itu kan. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman setelah sudah buat, oh iya, dan jangan lupa untuk memunculkan object manager karena object manager ini penting banget untuk memanage objek-objek yang sudah kita buat di sini gitu. Nah, untuk memunculkan object manager, teman-teman bisa masuk ke bagian Windows, kemudian pilih dokter, kemudian pilih object manager. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah sudah membentuk tipografi basicnya atau dasarnya ya, ini masih satu warna, dan teman-teman sudah menentukan juga kombinasi warnanya. Jadi step pertama setelah sudah membuat seperti ini, teman-teman siapkan warnanya dulu. Jadi ketika membuat warnanya itu teman-teman sudah ada bayangan apakah lebih condong ke oranye, apakah lebih condong ke hijau dan lain sebagainya, itu sesuai dengan selera masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita grup ya, kita jadi satu. Kemudian kita kontur. Nanti teman-teman bisa masuk ke bagian ini, klik objeknya yang sudah di grup ini ya. Kemudian masuk ke menu kontur, ada di bagian ini, tinggal klik bagian segitiga hitam ini, klik bagian kontur, kemudian teman-teman tarik seperti ini. Nah, oke, nanti bisa disesuaikan aja untuk besar kecilnya. Nah, misalnya dirasa cukup seperti ini misalnya untuk ukurannya gitu ya, atau bisa juga dibuat sedikit lebih besar lagi. Nah, misalnya ukurannya cukup gitu. Nah, nanti tinggal pada bagian object manager akan muncul seperti ini. Nah, ini wajib dipisah teman-teman. Jadi antara kontur dan grup objeknya ini wajib dipisah.
Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kita mengedit sebuah objeknya itu tidak ribet gitu ya. Jadi kita pisahkan saja dengan cara klik kanan, kita pilih break apart, atau shortcut di keyboard itu Ctrl K. Kita pilih, nah ini akan terpisah seperti ini. Oke, jika sudah, pada bagian intinya ini kita beri warna warna hijau aja dulu untuk basicnya. Nah, untuk memunculkan paletnya di sini atau indikator warnanya berada di sini, teman-teman cukup klik bagian ini. Nah, kemudian tekan Ctrl dan teman-teman klik di setiap warnanya, nanti akan muncul di bagian ini gitu ya. Oke, kemudian pada bagian konturnya ini kita beri warna hitam. Nah, di contohnya kan si desainnya itu bagian hitamnya terkesan tebal gitu. Nah, itu mudah caranya, kita tinggal duplikat aja. Kita duplikat, Ctrl D. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian hasil duplikatannya kita geser ke bawah. Nah, supaya membentuk sebuah shadow atau bayangan. Nah, supaya terkesan lebih enak dilihat. Nah, sebetulnya seperti ini pun sudah bagus. Nah, kita bisa hiasi lagi dengan warna-warna gradasi gitu ya, dengan warna-warna gradasi. Oke, kita bisa hiasi dengan warna-warna gradasi. Kita tinggal ungroup lagi. Nah, pilih ungroup all object. Nah, semuanya kita ungroup dan kita beri warna gradasi dengan cara klik bagian objeknya ya. Kita klik tombol G pada keyboard seperti ini. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Nah, tinggal diatur saja untuk kombinasi setiap warnanya, yang atas warna apa, yang bawah warna apa. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Aku mengambil kombinasi warna seperti ini supaya kelihatannya lebih soft atau lebih halus. Nah, aku aplikasikan juga untuk warna ini ya. Kita kasih kombinasi warna yang sama. Oke, nah untuk bagian ini kita juga bisa, kita grup aja dulu, kita satukan, kita tekan G. Nah, oke, seperti ini. Oke, pada bagian ini juga sama. Kita satukan, grup. Nah, sudah seperti ini. Tinggal nanti kita kasih sedikit highlight atau warna-warna putih di setiap objeknya. Dan ini pun sifatnya tidak harus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen si desain ini lebih kelihatan bagus, teman-teman tinggal ikuti bentuknya nanti ya. Nanti kita buat highlightnya atau bagian garis-garis tambahan putih itu teman-teman bisa pakai B-spline atau pakai tool yang lain, tergantung yang biasa dipakai gitu. Misalnya pakai B-spline ya udah pakai B-spline cukup. Nah, kita tinggal buat di setiap bagian teksnya gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan manual, bisa pakai cara cepat ya, dengan cara teman-teman bisa duplikat. Nah, di sini kan sudah jadi dua nih. Nah, untuk bagian yang atas kita hapus atau hilangkan warnanya, kita beri garis. Nah, kita geser seperti ini. Nah, nanti di sini akan membentuk sebuah pola baru gitu, ya kan? Nah, di sini membentuk sebuah pola baru. Nah, untuk pola barunya teman-teman bisa pakai Smart Fill. Nah, masuk ke sini, klik. Nah, dan kita seleksi atau ambil setiap bentuknya. Misalnya pas gitu ya segini. Nah, tinggal kita lakukan seperti ini. Nah, oke. Di setiap ujung-ujungnya gitu ya. Oke, ini juga masuk. Nah, dan lakukan langkah tersebut di bagian gambar kedua. Kita bisa hapus dan kita bisa satukan dulu. Untuk bagian ini kita pilih weld untuk menjadikannya satu. Nah, untuk bagian ini kita bisa lakukan hal yang sama, duplikat,
kita hilangkan bagian warnanya, kita beri garis dan kita sedikit geser di sini. Nah, tinggal diatur. Yang penting sesuai gitu ya. Nah, misalnya dirasa segini sudah cukup gitu. Ya udah, tinggal kita pakai Smart Fill lagi. Nah, kita lakukan seperti yang tadi. Nah, dan jangan lupa ketika membuat sebuah desain, teman-teman rajin save ya, supaya tidak kelupaan. Takutnya ada kendala yang membuat Corel Draw-nya not responding, itu kan kurang asik gitu loh. Desainnya mau selesai ternyata belum di save, kan itu rasanya ya rasanya gitulah. Oke, tinggal kita delete. Selanjutnya kita satukan lagi bagian ini. Nah, setelah sudah, kita tinggal buat bagian ini warnanya itu yang lebih muda gitu ya, yang warna lebih terang. Ini juga warna udah terang, kita pilih putih untuk opsi supaya lebih terang lagi. Nah, di sini akan ada efek terkesan tidak terlalu flat gitu ya. Nah, misalnya tadi kita tanpa putih, teman-teman bisa lihat ini kelihatannya flat gitu, kurang. Nah, kita tambahin putih, itu lebih enak untuk dilihat. Nah, ditambah lagi tinggal kita kasih icon sebuah pohon kelapa gitu untuk menyirikan bahwasannya ini tuh pantai gitu ya. Pantai kan identik dengan pohon kelapa. Nah, nanti untuk pohon kelapanya teman-teman bisa cari di free pick, atau juga nanti aku cantumkan linknya untuk download si pohon kelapa ini. Nah, tinggal nanti teman-teman bagian ini jika sudah pas, udah sesuai nih, nggak ada yang mau diubah lagi, bisa di grup keseluruhannya. Kemudian pada bagian pohon kelapa, nah pada bagian pohon kelapa tinggal disesuaikan dengan yang diinginkan. Misalnya posisinya ada di sini gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke. Atau kita pakai coba dua pohon kelapanya, misalnya yang sebelah sini agak kecil gitu, taruh di sini, itu juga tidak masalah. Nah, misalnya gini gitu, jadi terkesan temanya pantai banget. Nah, atau kita buat perbandingan yang tanpa pohon kelapa dan dengan pohon kelapa, kita buat copy paste. Nah, seperti ini, kita tinggal hapus aja. Oke, di sini telah selesai kita buat untuk desainnya ya, kelihatan dan sudah jadi, tinggal nanti diekspor gitu ya. Nah, untuk ekspornya misalnya kita pengen si desainnya ini buat latar belakang wallpaper dari komputer kita, itu caranya mudah. Nah, jadi wallpaper itu yang bagian ini di wallpaper desktop, itu caranya mudah. Tinggal teman-teman cari tombol print screen pada keyboard ya. Kemudian setelah sudah ditekan tombol print screen-nya, teman-teman pastekan di sini dengan cara Ctrl V. Nah, setelah sudah, teman-teman tinggal double klik pada bagian ini dengan diiringi tombol shift. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, ini ukurannya akan pas sesuai dengan monitor atau ukuran resolusi monitor yang kita pakai. Tinggal kita copy paste, disesuaikan lagi. Nah, misalnya di sini tinggal dikasih kata-kata apa gitu, misalnya pantai Bali. Misalnya begitu gitu, tinggal pakai font yang apa gitu, nanti bisa disesuaikan aja, atau bisa main polosan juga nggak apa-apa. Nah, kita sesuaikan posisinya di tengah-tengah, kita hilangkan garisnya, kita bisa ekspor. Nah, kita taruh di desktop aja untuk bagian ini, kita ekspor, tunggu beberapa saat, kita pilih hide supaya HD. Nah, kita pilih OK dan kita masuk ke bagian desktop tadi. Mana tuh sudah hasil ekspornya. Nah, ini dia hasil ekspornya sudah ada, tinggal kita klik kanan set as desktop background. Nah, ini sudah jadi untuk backgroundnya gitu ya, untuk wallpapernya. Nah, oke, gimana untuk tutorial kali ini? Menarik banget ya, nanti bisa diaplikasikan pakai teks yang sesuai dengan keinginan teman-teman, dan dirasa aku sudah menjelaskan secara keseluruhan, mulai dari teknik penggunaan font, cara membuat shadow, teknik pewarnaan dan sebagainya sudah dibahas secara tuntas.
Oke, gitu aja dulu untuk tutorial kali ini. Teman-teman bisa lihat juga tutorial yang berkaitan dengan tutorial desain menggunakan Corel Draw di channel Tukang Tracing. Nanti teman-teman bisa lihat di sana banyak videonya dan bisa dipelajari di setiap videonya. Oke, nanti akan muncul di sini ada 2 video, teman-teman bisa klik juga videonya, dan di sini ada tombol subscribe, teman-teman juga bisa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih, itu aja dulu, sampai bertemu di video selanjutnya.